Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mimin selalu berharap agar kalian semua selalu sehat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Mimin akan menyajikan kepada kalian semua sebuah alur cerita film yang ringan serta baik untuk keluarga, namun tentu saja masih tetap seru untuk ditonton. Bercerita tentang seorang anak gadis yang mencoba untuk menjadi dewasa agar bisa menerima kenyataan hidup. Namun ketika dia kembali ke rumah masa kecilnya, kejadian luar biasa pun terjadi ketika dia mendapati berbagai makhluk khayalan yang menjadi teman imajinasi dari anak-anak yang menjadi nyata. Bahkan si gadis ini juga akan ikut dalam misi untuk mencarikan pasangan bagi para makhluk tersebut. Bagaimana? Lumayan seru dan ramah, bukan? So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur cerita dari film If 2024. Eits, sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Anggap saja sebagai tiket untuk menonton video ini. Kalau sudah, langsung aja kita lanjutkan. Anak kecil ini bernama B. Dia merupakan anak yang sangat ceria serta memiliki keluarga yang sangat harmonis. Definisi keluarga cemara yang sesungguhnya. Terlihat kehidupan dari B yang selalu bahagia bersama dengan kedua orang tuanya serta juga neneknya. Walaupun ibunya sendiri mengalami sakit berupa kanker, namun mereka tidak pernah sekalipun bersedih dan selalu melanjutkan hidup dengan bahagia. Hingga akhirnya B kecil yang tidak tahu apa-apa berpisah dengan ibunya untuk pergi bersekolah. Hal ini terpaksa dilakukan oleh mereka agar B bisa untuk melanjutkan hidup tanpa ibunya nanti. Cerita kemudian berganti beberapa tahun setelah perpisahan tersebut. Terlihatlah B yang kini sudah beranjak remaja kembali ke rumah lamanya di gedung apartemen yang kini hanya ditempati oleh si nenek. Diketahui kalau ibu dari B sendiri sudah meninggal karena kanker. Sementara kini ayahnya yang sedang sakit dan juga dirawat. Sesampainya di rumah lamanya, B mulai bernostalgia ketika melihat semua foto masa kecilnya bersama dengan ibu dan juga ayahnya. Setelah itu, si nenek kemudian mengantarkan B ke rumah sakit tempat ayahnya kini dirawat. Walaupun sedang sakit, si ayah masih melakukan lelucon untuk membuat B tersenyum. Walaupun merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, B mencoba untuk mengatakan kepada ayahnya agar tidak lagi memperlakukan dirinya seperti anak kecil dan fokus saja untuk kesembuhan si ayah. Akan tetapi si ayah menenangkan B serta mengatakan kalau dia tidak akan berhenti untuk menghibur B. Ayah kemudian menyuruh agar B keluar dan menikmati saja hari-hari baik di kota masa kecilnya itu. B pun hanya bisa tersenyum. Malam harinya di rumah, B secara tidak sengaja kembali menemukan semua permainan masa kecilnya, serta juga menemukan sebuah kamera yang biasa ibunya gunakan untuk merekam momen kebahagiaan mereka dulu. Dikarenakan kameranya kehabisan baterai, B pun kemudian pergi untuk membeli casan. Setelah itu ketika B kembali, B melihat sesosok anak kecil. Ketika dirinya menyapa sosok tersebut, sosok itu malah terkejut dan berlari. Tentu saja B yang kepo langsung mengejar sampai naik ke apartemen bagian atas. B kemudian mengintip di lubang kunci dan malah dikagetkan dengan seorang pria yang menyuruhnya untuk pergi karena di ruangan tersebut tidak ada anak kecilnya. Keesokan harinya ketika B akan menjenguk si ayah, B disapa oleh seorang anak laki-laki yang sangat bersahabat bernama Benjamin. Setelah berbincang singkat, B kemudian lanjut untuk menjenguk ayahnya. Dan lagi-lagi si ayah melakukan sebuah trik untuk menghibur B. Malam harinya setelah mengecas kamera, B kemudian menonton semua rekaman masa kecilnya. Ketika mendengar suara pria di lantai atas dengan anak kecil, B kemudian mengejar dan mengikuti mereka berdua secara diam-diam. Ketika diperhatikan, ternyata si pria akan pergi untuk menyelinap ke kamar tidur seorang anak. Si pria sendiri bernama Kelvin dan rupanya dia pergi untuk menemui sosok makhluk khayalan atau lebih tepatnya
teman imajinasi anak-anak yang bernama Biru. Tujuan dari Kelvin adalah untuk menyuruh Biru agar tidak membuat si anak menjadi ketakutan. Lagi pula si anak juga tidak bisa melihat Biru. Dan yang terjadi, she loves me. We are doing great. Don't do this. I swear to God, I'm gonna speak. Sementara itu, Bi yang melihat itu semua masih saja kebingungan sampai tiba-tiba Hi. Oh God. ketika terbangun, Bi sudah berada di sebuah ruangan dan Bi kembali dikejutkan dengan kemunculan Biru yang memintanya supaya tetap tenang. Ketika Bi masih dalam keadaan bingung, makhluk imajinasi bernama Blossom yang tadi dikira sebagai anak kecil, dia pun muncul dan mengatakan kalau mereka merupakan makhluk yang tercipta dari imajinasi anak-anak kecil. Dalam kata lain, mereka merupakan teman imajinasi anak-anak dan makhluk seperti mereka disebut sebagai Eve. Kelvin kemudian datang dan mengatakan kalau ruangan sekarang merupakan lantai atas apartemen yang Bi tempati. Bi kemudian dijelaskan kalau kini mereka para Eve sedang mendapatkan masalah karena anak-anak yang dulu menjadi teman imajinasi mereka sudah beranjak dewasa dan melupakan teman imajinasi mereka ini. Hal tersebut lama-kelamaan bisa membuat para Eve yang sudah terlupakan akan menghilang. Kelvin juga mengatakan kalau alasan dari Bi dapat melihat para Eve bisa jadi karena Bi masih mengingat tentang teman imajinasinya, atau mungkin karena Bi ini masihlah anak-anak. Bi pun membantah dengan bilang kalau dia tidak memiliki teman imajinasi dan dia ini juga bukan anak kecil. Bi kemudian meninggalkan tempat Kelvin. Keesokan harinya seperti biasa, Bi pergi untuk menjenguk ayahnya. Namun kali ini, Bi melihat Biru yang sedang bersembunyi di dalam tumpukan pakaian. Bi sempat panik karena takut Biru akan dilihat oleh banyak orang. Namun Biru mengatakan kalau hanya Bilah yang bisa untuk melihat dirinya. Karena jengkel dengan apa yang terjadi kepadanya, Bi lalu menemui Kelvin dan meminta supaya dia tidak bisa lagi melihat para Eve. Namun di situ Kelvin mengatakan kalau Bi hanya akan berhenti melihat para Eve apabila dia sudah melupakan mereka atau sudah tidak lagi memerlukan teman imajinasinya lagi. Menyadari kalau Bi ini bisa membantu masalah mereka, Blossom kemudian meminta Bi untuk membantu mereka mencarikan para Eve anak-anak baru yang bisa dijadikan sebagai teman imajinasi. Hal ini berguna supaya mereka, para Eve, tidak akan menghilang. Merasa kasihan dengan nasib para Eve, Bi kemudian setuju untuk membantu Kelvin mencarikan anak-anak untuk para Eve. Kelvin juga daftar para Eve yang tidak memiliki anak-anak serta juga mengantarkan Bi ke tempat para Eve berada. Rupanya tempat para Eve berada di sebuah taman bermain. Setelah sampai, mereka berdua kemudian memasuki pintu rahasia menuju tempat para Eve. Sebelum masuk, Kelvin pun memperingati Bi supaya tetap mengikuti dirinya karena tempat tersebut terdapat banyak Eve yang sudah putus asa. Kita pun diperlihatkan banyak Eve dengan berbagai bentuk seperti kucing, tikus, slime, gelembung, bunga, anjing, bahkan sampai ada sebuah gelas es. Terlihat juga beberapa Eve yang sedang melakukan perbincangan tentang nasib mereka yang tidak memiliki teman-teman anak-anak. Mereka juga menemui Eve yang dapat berteleportasi bernama Cosmo, serta Eve yang tidak terlihat bernama Kate. I live alone. Keith! Setelah menyusuri lorong yang panjang, tempat berbagai Eve berada, Kelvin kemudian membawa Bi untuk menemui Eve paling senior, berbentuk boneka yang bernama Lewis. Di situ Lewis mengatakan kalau Kelvin dulunya merupakan badut yang lucu dan juga menyenangkan. Setelah itu Lewis menyuruh Bi untuk menggunakan imajinasinya dan membentuk tempat tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian setelah dicoba, yang terjadi, Nothing is happening.
represent you. Dengan menggunakan imajinasinya yang tinggi, B kembali menghidupkan suasana di tempat itu, yang sangat luar biasa ajaib. Keesokan harinya, B kembali menjenguk ayahnya yang kini tidak lagi melakukan aksi sulap. B kemudian mengatakan kalau sekarang dia memiliki sebuah pekerjaan sampingan. B juga menjenguk Benjamin serta bertanya, apakah Benjamin ingin memiliki satu teman imajinasi. Tentu saja Benjamin mengatakan kalau dia mau. Setelah itu, B, Kelvin, serta Lewis mengadakan audisi kepada para Eve untuk mencari teman imajinasi yang cocok dengan Benjamin. So what's your name? My name is Allie. Pop. Originally? Just the third. New Jersey. Sunny. Steven. Radio Shack. Tabitha? DeKalb. Am I right? Setelah melakukan wawancara dengan berbagai Eve yang sangatlah beragam, B dan juga Kelvin kemudian menunjukkan satu persatu Eve kepada Benjamin. Sayangnya tidak ada satupun Eve yang cocok dengan Benjamin, karena Benjamin tidak bisa untuk melihat mereka. Hal itu pun sempat membuat B menjadi pesimis. Dia pun setelah itu pergi menemui Lewis. B kemudian curhat tentang kegagalannya untuk membuat para Eve mendapatkan teman anak-anak mereka lagi. Akan tetapi, Lewis menenangkan B dengan bilang kalau mungkin yang dibutuhkan oleh para Eve bukanlah anak-anak yang baru, melainkan anak-anak yang sudah menciptakan mereka. Hal itu dikarenakan para Eve diciptakan dari imajinasi anak-anak yang beragam. Dan karakteristik dari para Eve menyesuaikan dengan anak-anak yang menciptakan mereka. B kemudian mengatakan kalau anak-anak yang menciptakan para Eve kini sudah beranjak dewasa dan sudah tidak memerlukan teman imajinasi, ditambah mereka juga mungkin sudah lupa. Namun Lewis membantah dengan bilang kalau justru mereka akan lebih membutuhkan teman imajinasi mereka ketika mereka sudah beranjak dewasa. Dan juga ingatan dari anak-anak mengenai teman imajinasi mereka pasti akan selalu tersimpan di dalam hati setiap anak. Lewis kemudian memberikan saran kepada B untuk mencari cara membuat anak-anak yang kini sudah dewasa kembali mengingat teman imajinasi mereka. Malam harinya, B yang merenungi perkataan dari Lewis kemudian bertanya kepada neneknya, apakah si nenek memiliki keinginan untuk menjadi sesuatu ketika dia masih kecil. Si nenek kemudian mengatakan, kalau ketika dia masih kecil, dirinya sangat ingin untuk menjadi seorang penari. Bahkan si nenek kemudian menunjukkan fotonya sewaktu kecil yang pernah menjadi seorang penari di teater. Akan tetapi semua keinginannya itu sudah dia lupakan karena dia sudah terlalu tua untuk menari. Ketika B melihat foto tersebut, B pun terkejut karena melihat sosok Blossom yang ternyata merupakan teman imajinasi dari neneknya. Dengan cepat, B kemudian pergi untuk menemui Blossom dan menanyakan kebenaran tersebut. Blossom tentu saja mengiyakan bahkan bilang kalau dia masih mengingat setiap gerakan tarian yang dulu dilakukan olehnya dan juga si nenek yang bernama Margaret itu. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia, Blossom pun dilupakan oleh Margaret dan membuat dirinya tidak lagi dapat dilihat oleh Margaret. Mengetahui hal tersebut, B langsung mengajak Blossom untuk pergi ke tempatnya dan memutar musik tarian neneknya dulu. Setelah itu, mereka berdua kemudian bersembunyi sembari menunggu si nenek. Awalnya si nenek ingin untuk mematikan musiknya, namun dia berubah pikiran dan memilih untuk melakukan tariannya sembari juga diikuti oleh Blossom dari belakang. Tak disangka hal itu membuat tubuh dari Blossom bercahaya, karena sudah secara perlahan Margaret mengingat dirinya kembali. Keesokan harinya, B serta Kelvin kemudian mengantarkan Biru untuk menemui teman kecilnya yang kini sudah dewasa bernama Griffith.
Rupanya Griffith ini sedang bergegas untuk melakukan presentasi di sebuah perusahaan. Mereka pun mengikuti Griffith sampai di toilet. Biro dan juga B kemudian masuk di mana B menyuruh supaya Biro melakukan kontak dengan Griffith yang sedang gugup hingga akhirnya How'd it go? Oh my God. sayang sekali hal tersebut malah berakhir kacau. Setelah dipikir-pikir oleh B pun mengingat kalau Eve tercipta dari imajinasi serta karakter dari anak. Dan karena Biru suka makan, B pun langsung saja membelikan roti dan kembali untuk menemui Griffith. Dengan sengaja B kemudian memakan roti di depan Griffith yang sedang gugup. Setelah mencium bau roti tersebut, Griffith dan Biru pun menjadi ingin makan sehingga membuat Biru bercahaya. Setelah itu, Griffith pun dipanggil untuk melakukan presentasi. Melihat teman masa kecilnya yang sedang kesulitan karena gugup, Biru pun secara langsung melakukan kontak dan menenangkan Griffith. Hal itu pun berhasil membuat Griffith menjadi percaya diri dan langsung masuk untuk melakukan presentasi. Setelah kejadian tersebut, Biru menjadi sangat senang dan memeluk B sebagai tanda terima kasih dirinya. Keberhasilan mereka itu juga dirayakan oleh para Eve lainnya. Sayangnya ketika dia kembali ke rumah, si nenek mengatakan kalau kesehatan ayahnya kini menurun setelah habis melakukan operasi. Dengan cemas, B pun menemui Kelvin dan curhat tentang ketakutannya. Rupanya B takut harus mengatakan selamat tinggal lagi kepada orang tuanya. B takut kalau ayahnya juga akan meninggalkan dirinya seperti ibunya dulu. Akan tetapi di situ Kelvin menyemangati dengan bilang kalau semua akan baik-baik saja dan B tidak harus mengucapkan selamat tinggal. Kelvin kemudian menyuruh agar B menemui ayahnya saja dan menceritakan sebuah cerita untuk ayahnya. Setelah itu, B kemudian pergi menemui ayahnya dan terlihatlah semua Eve yang juga ada di tempat itu. Setelah sampai, B pun langsung saja menceritakan sebuah cerita yang dulu sering diceritakan oleh ibunya kepadanya. Setelah B selesai bercerita, rupanya si ayah yang dari tadi sudah sadar kemudian bertanya mengenai kelanjutan dari cerita tersebut. Mereka berdua pun akhirnya berpelukan. Setelah itu ketika B keluar, B pun menjadi kebingungan karena tidak melihat para Eve. Dia pun pulang dan pergi ke tempat Kelvin. Namun anehnya ibu pemilik apartemen mengatakan kalau tidak ada orang yang tinggal di situ. Benar saja setelah dibuka, B menjadi sangat kaget karena ruangan itu seperti tidak pernah dihuni. Keesokan harinya, B dan juga ayahnya mulai berkemas untuk pergi karena kini ayahnya sudah sembuh. Lalu ketika B akan memasukkan barangnya ke dalam mobil, secara tidak sengaja B menjatuhkan kotak mainannya sewaktu kecil. Dia pun menemukan sebuah fakta kalau sebenarnya Kelvin merupakan teman imajinasinya. Dengan cepat, B kemudian berlari ke lantai atas dan mulai mengingat sosok dari Kelvin serta semua Eve lainnya. B juga mengatakan kalau dia akan selalu membutuhkan teman imajinasinya sampai kapanpun. Hingga akhirnya pada akhirnya, cerita film ini berakhir dengan menunjukkan semua Eve yang akhirnya dipersatukan kembali dengan teman masa kecil mereka. Mulai dari si nenek yang kembali bersama dengan Blossom, Cosmo, You look great. Unicorn, bahkan Kate yang ternyata milik ayah dari B. Hey, Keith. Dan akhirnya juga Benjamin yang kini mendapatkan teman imajinasi berupa seekor naga. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang jelas didengar. Bagi teman-teman semua yang suka dengan pembahasan film seperti ini, silakan subscribe. Karena akan sangat membantu dalam memberikan dorongan energi
untuk tetap membuat konten dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar kalian barangkali ada film yang mau kalian dibuat alur ceritanya. Ya udahlah, karena suara Mimin juga lagi sakit. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tabia. I'm Bobby. Hidup itu harus 100%